Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Beberapa hari yang lalu, Presiden Jokowi mengumpulkan partai-partai pendukung pemerintahan untuk berkumpul dan melakukan semacam meeting ya di situ. Dan hanya satu partai yang mendukung pemerintahan saat ini yang tidak didukung. Dan jawaban dari Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa kenapa Nasdem itu tidak diundang? Ya, Nasdem sudah punya koalisi sendiri, sudah punya arah sendiri dari eh, partai pendukung pemerintahan ini, makanya tidak diundang seperti itu. Dan akhir-akhir ini sedikit banyak ketua umum partai Nasdem itu sedikit speak up dan banyak diundang oleh media-media di Indonesia terkait masalah kenapa Nasdem tidak diundang dan apa salah Nasdem. Nah, dari hal-hal ini kita akan semacam menganalisa ya, kenapa uh, Nasdem memang tidak diundang. Ya, Nasdem harus berpikir sendiri bahwa memang Nasdem ini sudah berada di jalur yang kalau partai kalau partai-partai pendukung pemerintahan ini arahnya ke selatan, sedangkan Nasdem itu sudah berada di jalur dia berada di arah utara. Jadi sudah kebalikannya seperti itu. Walaupun dari ketua Partai Nasdem sendiri Surya Paloh mengatakan bahwa Nasdem ini masih mendukung pemerintahan dan akan menyelesaikan pemerintahan ini. Dan dari pernyataan ini sebenarnya malah kita pertanyakan kenapa Nasdem masih ikut dalam pemerintahan, sedangkan Nasdem sendiri ingin berubah, ingin mengubah dengan mengusung koalisi perubahan. Kalau kita berpikir secara logik ya, berarti Nasdem itu ketika dia mau melakukan perubahan dengan keadaan sekarang itu berarti kan dia tidak nyaman dengan keadaan sekarang ataupun dia tidak ingin berada di jalur sekarang ya. Dan secara tidak langsung ya Nasdem yang berada di dalam pemerintahan ini pun itu melakukan sesuatu hal yang kalau keadaannya ingin berubah berarti berbuat kesalahan. Ini kalau kita berpikir secara mendalam lagi, berarti Nasdem ini ketika masih berada di pemerintahan dan dia tidak mengundurkan diri, berarti dia merasa bahwa berbuat salah, tapi dia tidak mengakui kesalahannya, atau berbuat salah, tapi dia diam, tidak mau berontak dan dan secara kesimpulannya Nasdem ini adalah partai yang ingin ambil amannya dan atau partai yang ingin ambil enaknya sendiri, kan seperti itu. Makanya kalau ada pertanyaan bahwa apa salah Nasdem, ya tidak ada yang salah dalam dunia politik. Nah, di situ yang satu menjadi tujuan adalah ataupun yang menjadi patokan itu adalah kepentingan. Makanya ketika saat itu tidak diundang karena memang kepentingannya sudah berbeda. Nasdem sudah berada di kepentingan yang tidak sama dengan ada yang di kubu pemerintahan. Dan ketika Nasdem juga masih menaruh orangnya berada di dalam pemerintahan, itu juga sebenarnya tidak sesuai, ya, tidak akan sejalan. Untungnya, jadi semacam menteri-menteri yang ditaruh Nasdem di dalam pemerintahan itu tidak seorang menteri yang di situ memiliki peran yang strategis. Untungnya seperti itu. Ketika berada di menteri-menteri yang mempunyai peran strategis, saya pikir Jokowi sudah akan mereshuffle menteri-menteri yang ada di bawah Partai Nasdem. Saya pikir seperti itu. Dan Jokowi, ya Presiden Jokowi, kenapa sampai sekarang tidak mereshuffle? Padahal kemarin berita sangat santer sekali ya, mengatakan bahwa Jokowi akan mereshuffle partai menteri-menteri yang berada dari Partai Nasdem seperti itu. Kenapa saya berpikir kenapa Jokowi tidak mereshuffle menteri-menteri yang berada di bawah atau dari Partai Nasdem, karena memang tidak penting ya, tidak terlalu penting dan tidak mempunyai peran yang strategis dalam dunia pemerintahan. Ya katakanlah menteri yang istilahnya kalaupun dia melakukan sesuatu itu tidak akan memberikan efek pada Indonesia, dan ini sebenarnya sesuatu hal yang sangat menyakitkan ya, berada di dalam kubu pemerintahan atau dalam suatu keluarga tetapi dia tidak dianggap.
tidak diajak bicara. Bayangkan ya, kita ketika kita berada di dalam satu keluarga, sedangkan ada 4 orang anak. Yang satu ini Partai Nasdem, yang 3 ini Partai P3, kemudian PAN, ada Golkar. Yang 3 ini diajak bicara, disayang-sayang, kemudian yang satunya didiamkan saja. Itu menurut saya sangat menyakitkan. Makanya kalau Nasdem memang sudah tidak sejalur, tidak sepemikiran, dan memang mau mengusung dengan kuat koalisi perubahan, ya udah dia seharusnya Partai Nasdem ini sejak awal pendeklarasian partai koalisi perubahan ini dia sudah keluar dari pemerintahan, dan sampai sekarang pun Nasdem masih ada di 2 kaki, yang ini menegaskan, menyatakan secara tidak langsung bahwa Nasdem ini sebenarnya tidak yakin dengan pencapresan atau pendeklarasian Anies, dan semacam tidak begitu kuat ya alasan Nasdem untuk mendeklarasikan Anies, karena dipikir-pikir kemungkinan kecil Anies Baswedan ini dari Partai Nasdem dengan partai koalisi yang hanya 3 dan mempunyai elektabilitas pas-pasan semua 3 ini, itu akan memenangkan pilpres nanti. Itu saya pikir seperti itu, dan hal inilah yang saya pikir sekarang itu merubah, semacam membuat bingung Nasdem ya untuk berbuat apa ke depannya seperti itu. Karena sampai sekarang pun ya Anies Baswedan itu elektabilitasnya itu masih di angka di bawah Ganjar Pranowo, Prabowo, baru Anies Baswedan, dan tidak naik-naik. Sudah kesana kemari ya, sudah semacam kunjungan ke sana kemari, itu pun sampai sekarang sudah tidak naik, karena memang mentok ya, mentok di situ saja, tidak akan naik-naik, mentok. Dan dukunnya ibaratnya daerah-daerah yang menjadi pendukung Nasdem ya itu saja sudah mentok. Kalau ibaratkan di Indonesia ini luasnya 100%, Nasdem itu hanya 30% pendukungnya, kan seperti itu. Nah, cuma 30% pendukungnya, atau pendukung Anies ini cuma 30% pendukungnya, dan tidak akan bisa menguasai Indonesia. Itu secara logik seperti itu. Sebenarnya kegalauan Surya Paloh sampai sekarang belum keluar, ataupun masih tetap ingin katanya mendukung, itu alasan saja, ataupun ingin masih dalam satu pemerintahan dan ingin mendukung Jokowi ini dalam pemerintahan ke depan, ingin terus bergabung, ini ya alasan saja. Kalau memang mau mengusung secara logika, dia ingin perubahan, kok dia masih menaruh menteri-menterinya di situ, itu berarti dia mengkritisi sendiri, semacam mengatakan diri sendiri ini ini jelek dan ini akan saya ubah. Sekarang tapi bukan sekarang, nanti kan seperti itu. Yang membuat aneh kan seperti itu. Ya, makanya ya kalau Nasdem memang punya alasan yang kuat ya, punya semacam keinginan yang kuat, ingin merubah, ya seharusnya keluar dari partai pemerintahan dan tidak mendukung. Toh ada di dalam pemerintahan pun sudah tidak dianggap kembali. Buat apa? Pertanyaan seperti itu. Kalau ditanya-tanya tentang salah apa Nasdem sekarang, tidak ada yang salah. Itu bebas, karena dalam politik yang menjadi tolak ukur adalah kepentingan. Kamu mau apa? Kepentingannya apa? Seperti itu. Orang bergabung dalam koalisi pun kepentingan. Orang ingin menjadi cawapres pun, ya itu kepentingan mereka. Tapi saya pikir, saya rasa ya semuanya akan bertujuan membangun Indonesia ini. Walaupun ada kerikil-kerikil kecil seperti orang-orang yang intoleran seperti HTI, FPI yang sudah memang disingkirkan pada zaman Jokowi, tidak bisa berkembang ini, itu ada, tetap ada. Cuman secara umum saya pikir mereka-mereka ini yang ingin berada di kontestasi politik pilpres ke depan ini, ya semuanya ingin melakukan sesuatu yang terbaik menurut mereka masing-masing. Makanya cara mereka berbeda, mungkin seperti itu.
Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.